Gimana kabar? Alhamdulillah Bapak sehat. Cuma agak sedikit flu aja tapi karena cuaca. Keluarga gimana, sehat? Alhamdulillah Pak sehat semuanya. Apa kesulitan Ibu dalam mengajar itu saat ini? Oh iya, betul Pak. Saya dirasa masih kesulitan ya. Sekarang ada istilah pembelajaran yang berpusat pada siswa yang harus membeda-bedakan cara mengajar kepada anak. Itu mungkin saya memang agak belum paham. Jadi mungkin mohon maaf jika pada saat tadi supervisi saya belum bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi kepada anak-anak. Kira-kira ada usaha yang sudah Ibu lakukan untuk pembelajaran tersebut? Saya paling sudah browsing Pak, termasuk sudah baca-baca juga di PNM, dan ada beberapa juga yang contoh-contoh yang sudah mulai saya adopsi Pak. Seperti misalnya dari yang Pak Nanang, guru matematika yang lebih senior dari saya sudah mencoba bertanya-tanya, konsultasi, tapi mungkin ada kendala waktu saja Pak. Yang harus lebih banyak, mungkin harus diagendakan khusus gitu Pak. Setelah melakukan untuk perubahan dalam hal tersebut, kira-kira hasil daripada pembelajaran, dampak terhadap siswa ini gimana? Ya, hasilnya sekarang progresnya lumayan membaik daripada tahap awal Pak, saya rasakan. Tetapi tadi mungkin dari cara saya harus membedakan konten pembelajaran, terus membedakan cara mengajar, nah itu mungkin harus ada pelatihan khusus mungkin Pak untuk sayanya ya, terutama supaya sayanya lebih fokus. Ada mungkin Pak bisa mungkin Bapak bisa memfasilitasi mungkin atau bagaimana supaya saya bisa fokus berapa hari atau untuk belajar ke sana. Terus langkah-langkah yang kira-kira harus dilakukan dalam saat pembelajaran untuk asesmen terhadap diri kita sendiri, terhadap Ibu sendiri gimana? Ya, saya mungkin yang pertama saya menyadari apa yang sudah saya bagus di kelas, yang sudah saya lakukan bagus di kelas, mungkin itu saya akan terus pertahankan Pak. Seperti saya misalnya datang tepat waktu, lalu saya juga mengelola kelas supaya anak aktif. Tetapi memang tadi yang saya harus perbaiki itu dari sisi bagaimana supaya saya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi kepada anak-anak. Nah, langkah-langkah kita bagi sekolah nih, apa yang dirasa kurang untuk kepada semua guru? Sebetulnya sudah cukup baik Pak di sekolah ini, kami difasilitasi dengan IHT di awal tahun. Tapi tentu Pak untuk pembelajaran diferensiasi ini karena masih baru bagi kami, saya rasa jika diizinkan dan memang berkenan, mohon diadakan Pak untuk khusus workshop terkait pembelajaran diferensiasi ini, bagaimana strateginya, supaya mungkin saya juga bisa lebih memperbaiki pembelajaran saya di depan, ke depan. Itu mungkin Pak. Nah, kemudian untuk poin-poin yang tadi, langkah-langkah untuk pembelajaran diferensiasi agar nanti Ibu melakukan tutor sebaya terhadap teman-teman, Ibu bisa menjelaskan gimana langkah-langkahnya atau poin-poin apa yang sekiranya menyeluruh guru itu untuk bisa melakukan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Mungkin poin yang pertama adalah saya selaku guru mungkin harus melakukan refleksi dulu apa yang saya sudah baik lakukan di kelas dan belum saya lakukan dengan baik, dan apa yang akan saya lakukan dengan lebih baik lagi. Lalu selanjutnya mungkin saya mengikuti pelatihan pembelajaran diferensiasi yang diantaranya adalah bagaimana dari mulai mendiagnostik siswa, lalu menyusun konten dan juga cara mengajar, cara target belajar yang berbeda-beda kepada siswa, sehingga
saya perlu nantinya melakukan pembelajaran dan penilaian itu sesuai dengan diferensiasi atau kebutuhan siswa. Kapan untuk rencana aksi direalisasikan rencana aksi dari poin-poin tersebut? Oh baik Pak, Insya Allah untuk ini karena sekarang masih tengah tengah semester ya Pak. Nanti mungkin Insya Allah setelah bagi rapot Pak, jadi target saya itu akhir bulan Oktober saya sudah mulai menerapkan aksi saya terkait yang tadi saya sudah paparkan kepada Bapak. Untuk skala prioritas apa di langkah awal? Untuk di langkah awal ini mungkin tadi saya akan segera menganalisis, melakukan diagnosis apa kebutuhan anak-anak saya dan bagaimana kompetensi awal mereka, sekaligus bagaimana saya terus menyesuaikan untuk membuat konten-konten pembelajaran dan cara belajar mereka. Kemudian apa harapan kita ke depan terutama di sekolah kita untuk pembelajaran diferensiasi ini? Harapannya adalah sekolah tetap memfasilitasi guru-guru, khususnya kepada guru-guru baru seperti saya Pak yang belum bisa memahami penerapan pembelajaran diferensiasi seperti apa, agar terus dilatih dan juga di-mentoring Pak dalam pelaksanaannya dan juga dievaluasi pada saat setelah proses mengajar kami. Terima kasih. Iya Bapak, terima kasih. Semangat terus, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak. Amin. Bapak juga sehat-sehat banget Pak. Mangga. Assalamualaikum. Sukses.